Fakta menarik antara pertandingan PSIS Semarang melawan Persib Bandung, ya, di mana Persib menang lagi dengan skor 1-0. Dan yang menariknya di sini Persib menang dengan 10 pemain. Sebelum video ini dilanjut dan kita bahas taktik ini, tolong teman-teman bantu subscribe-nya ya, dan like, comment, and share. Ya, kita analisis pertandingan kemarin antara PSIS, di mana PSIS dia memainkan 3-4-3 di 3 back yang itu dia formasi pemain asing semua ya. Yang di tengah dia ada Dewangga saat ini dia mungkin melejit ya performanya dan dipercaya sebagai kapten tim sekarang ya, yang sekarang dia lebih dominan main di gelandang bertahan double pivot sama Epandro. Nah, sedangkan di kiri dia ada Haikal ya, mungkin sebagian teman-teman ada yang tahu Haikal, dia pernah masuk timnas eranya Indra Sapri. Nah, Haikal ini dia maksimal bermain di pojok kiri, sedangkan di kanannya ada Rian. Nah, Rian dia cukup konsisten di tim ya. Jadi di wing kanan dia ada Rian, di wing kiri dia ada Jalnaldo. Ya, di tiga di depan dia ada Galih Preitas, Rido sama Epandro. Nah, mungkin di sini yang perbedaannya di depan Rido tetap posisinya di sana di kiri di belakangnya Epandro, sedangkan Galih dia lebih melebar. Jadi ada perbedaan nih, Haikal sama Rido di kiri, tapi Haikal lebih melebar, sedangkan Rido tetap di posisinya. Nah, sedangkan Rian dia di wing kanan dan Galih Preitas dia di kanan, tapi Galih Preitas yang lebih melebar, sedangkan Rian masuk dalam. Nah, sejak pertandingan kemarin mungkin PSIS langsung mengambil inisiatif serangan ya, dan karena Persib seperti biasa dia memainkan sepak bola efektif, dia tidak cenderung bermain sepak bola indah ya. Dia Persib bermainkan 4-3-3, di mana ada di belakang ada kiper Filipina kita tahu ya, Kevin Mendoza, dan sedangkan di kanan dia ada Kuipers, di back center back ada Kuipers sama Prenka, yang di kanan ada Kakang. Nah, Kakang ini cukup konsisten sekarang ya permainannya. Nah, di kiri ada pemain yang sebelumnya dia dipinjamkan ke PSIS Semarang, yaitu Jalnando juga sekarang lagi lumayan melejit ya. Dan di gelandang bertahan dia ada Kocijan. Nah, Kocijan sama Robi Darwis. Dan di tengahnya ada Adam Alis. Ya, mungkin kita tahu Adam Alis ini dia pemain yang unik menurut saya. Dia bisa menguasai mempertahankan lini tengah dengan sebaik mungkin. Sepak bola efektif, sepak bola indah itu dari kaki-kaki dia tuh bisa dikuasai gitu. Nah, sedangkan di depannya ada Ciro dan Kestener dan Beckham. Nah, ini Beckham dia posisi yang bukan aslinya ya, dia di kanan, sedangkan dia di IMF. Pada pertandingan kemarin Persib awalnya dia melakukan ritme yang cukup lambat, tapi dia tetap menguasai pertandingan pada menit-menit awal. Terus setelah itu Galih Preitas dia memiliki peluang emas membawa timnya unggul, namun keduanya usahanya digagalkan. Nah, jadi si Galih ini punya peluang tapi digagalkan oleh ya tiang gawang. Nah, mungkin kalau pelatih udah melihat pemainnya bola kena tiang gawang ke mister ya, mungkin kalau dinya sebul ya, kalau di bahasa Sundanya sebul itu jadi kayak sial. Terus Persib mulai menemukan ritme permainan mereka setelah tekanan awal dari PSIS mereda. Jadi awalnya PSIS itu dia awalnya langsung melakukan ritme yang cukup menyerang ke Persib Bandung. Nah, terus Persib mulai perlahan-lahan dia menemukan ritme permainan. Nah, terjadilah di menit
34-35 Jalnado melakukan crossing yang dimanfaatkan oleh Nico Rivers dengan gol ya. Mungkin itu gol yang sangat spesial juga buat Nico Rivers. Nah, sedangkan setelah menit 41, nah akhirnya Coach Ijan dia melanggar yang sangat tidak perlu ya. Sedangkan akhirnya dia dikasih kartu kuning kedua. Nah, sebelumnya dia diselamatkan. Sebelumnya dia tackle terlambat. Nah, dia wasit tidak memberikan kartu kuning kedua. Nah, masih dikasih kesempatan. Nah, tetapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Nah, yang saya sayangkan di sini PSIS dia setelah unggul pemain, tapi dia tidak melakukan serangan yang lebih efektif gitu. Dia tetap memainkan 3 back. Jadi menurut saya buang-buang pemain ya. Maksudnya dia tetap memainkan 3 back. Jadi mubazir gitu. Dia tidak melakukan serangan-serangan yang lebih ofensif gitu kepada Persib Bandung. Karena ini skornya dia udah tertinggal dan sedangkan dia udah unggul jumlah pemain dia. Tapi permainan tetap biasa-biasa aja. Tidak melakukan ya inisiatif yang lebih jor-joran karena dia udah tertinggal dan di kandang pula gitu. Tapi di sini yang saya salutnya 2 pemain tengah Persib, di mana Robbie Darwish dan Adam Alis. Dia bisa menguasai lini tengah, dia bisa mempertahankan lini tengah yang ditopang di belakangnya Nico Rivers sama Prangga. Ini cukup berpengalaman juga ya di sepak bola. Dan Ciro kemarin Ciro dan Kristener dia belum ketemu ya chemistry-nya mungkin karena baru ya. Kristener juga dia meskipun udah mencetak 1 gol tapi dia belum menemukan performa terbaiknya. Dan ya Persib kesimpulannya di sini Persib tetap melakukan permainan yang efektif. Jadi dia tidak bermain sepak bola indah, tapi dia ala-ala Madrid lah pas eranya zaman tahun lalu. Jadi dia tidak menguasai banyak bola, tidak melakukan permainan indah, tapi 1 peluang 1 gol itulah. Mungkin ada teman-teman yang mau diskusi atau yang komen yang tidak setuju dengan pernyataan saya, boleh komen di bawah ya. Salam sepak bola.